Saya lihatkan untuk projectnya yang ini ya, biar tidak biar sama-sama tahu ya. Jadi tadi saya membuat file CRUD database ya, ini koneksi ya. Jadi membuat file database terus koneksi ya, akan keluar seperti ini. Oh, belum saya aktifkan ya, lupa dia harus diaktifkan ya. Nah, ini kan, ini ya, ini dia keluar seperti ini tadi karena dia memakai apa MySQL saja ya. Jadi di codingnya ini ya, saya scan. Jadi ini tadi ya kan, tadi saya memanggilnya localhost / pertemuan 5 ya. Nah, di dalam pertemuan 5 ini ada yang namanya file koneksi ya, file koneksi. Nah, di file koneksi ini isinya dia memakai
MySQL Connect, jadi cuma MySQL saja. Kalau saya rubah menjadi MySQL, saya coba ya, MySQL, saya tulis, kelihatan semua codingnya. Kelihatan, Mbak. Iya, Pak. Jadi di sini koneksi saya ganti MySQL Connect localhost root ya, misalkan tadi database-nya ya, database-nya yaitu isinya di sini saya lihat belajar DB tadi ya. Nah, diubah menjadi belajar DB misalkan. DB yang awal tadi. Belajar DB atau akademik tadi? Oh, akademik ya. Akademik. Maka akan keluar kosong. Kelihatan browsernya? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Jadi ini dia keluar kosong ya, pertemuan 5 koneksi.php, dia kosong. Dari sini apa ada pertanyaan? Atau ada yang masih yang memberikan pendapat lain? Atau ada yang ingin memberikan pendapat lain? Enggak ada, Pak. Ya, ada. Ananda? Oh, enggak, Pak. Oh, enggak. Oh. Langit. Mungkin ada pendapat? Boten enten, Pak. Oh. Kalau gitu saya lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita belajar praktikum menampilkan database ya, menampilkan database. Jadi materinya tentang CRUD dan menampilkan database. Jadi CRUD itu apa? Create, update, dan delete ya. Nanti untuk CRUD ini di pertemuan selanjutnya ya. Untuk persiapan database kita ya, sebelum membuat CRUD kita harus buat database dulu ya. Terus sama namanya akademik, teruskan aja yang tadi ya, akademik, kemudian kita buat sebuah tabel dengan nama mahasiswa. Kalau tadi kan belajar ya, belajar DB, terus isinya apa tadi, user ya, terus ada ID, terus ada nama, alamat ya, dan lain-lain, dan apa tadi 4 ya. Kalau ini kita ada akademik ya, database-nya akademik ya, tabelnya namanya mahasiswa ya, tabelnya ada nama mahasiswa, terus ada kolom ya, kolomnya yaitu ada ID, nama, NIM, dan alamat ya. Untuk ID bertipe integer dan nama bertipe varchar ya. Jadi di dalam kolom itu, kolom ini berarti dia sebuah variabel ya, variabel ya, berarti sebuah variabel ya. Terus dalam variabel itu untuk ID bertipe integer ya. Di dalam variabel itu ada beberapa tipe variabel ya. Kemana ada integer. Kalian kan sudah mempelajari tentang pemrograman dasar ya, kan sudah mengerti tentang variabel-variabel itu, tapi tipe-tipenya. Kalau ID kan nomor berarti integer, kalau nama berarti varchar, kalau NIM bertipe integer nomor kan ya, kalau alamat bertipe teks ya.
Kenapa kok tipe teks ya? Ada yang tahu? Boleh juga varchar juga sama, boleh. Kalau teks ada yang tahu kenapa bertipe teks alamat ini? Makhrus Ali, kenapa kok alamat bertipe teks? Nama Pak? Kenapa alamat bertipe teks? Saya buat teks. Berikan argumen kamu. Alamat. Soalnya Iya. banyak Pak biasanya Pak. Kalau misalnya bertipe varchar kan biasanya terbatas, biasanya dibatasi. Ya, dibatasi. Kalau alamat bertipe teks ya, Kalau tipe teks bisa juga bertipe teks karena biasanya banyak, juga mengandung nomor kan. Kalau varchar apakah bisa nomor itu masuk? enggak Pak, bisa Pak. Bisa ya. Oke. Kalau teks bisa tidak terbatas gitu ya. Iya Pak. Oke. Jadi itu tadi argumen dari siapa? Makhrus Ali. Nah, di sini jangan lupa menentukan primary key-nya ya. Primary key-nya ya pada ID ya. Jadi primary key-nya adalah ID. Terus dicentang auto increment ya, increment-nya ini. Ada yang tahu kenapa kok ada auto increment? Kenapa kok dicentang? Makhrus Ali atau Langit atau Haidar? Otomatis Pak. Kenapa? Otomatis. Agar otomatis bertambah nilainya Pak. Oh, agar otomatis bertambah nilainya. Tuh. Auto increment ya. Jadi nanti ketika ditambah database dia akan menambah auto otomatis ya primary key-nya. Jadi input data pada MySQL ya. Jadi kita input data dulu pada MySQL ya. Nah, input manual ini ya istilahnya ya. Situ inputnya caranya diklik insert ya. Terus isikan, misalkan saya isikan Zainal Abidin. Terus NIM-nya ini, nah untuk ID-nya saya kosongi ya. Boleh juga diisi ya, atau diisi juga enggak apa-apa. Nah, ini Jalan Merdeka Barat nomor 21 Medan misalkan ini ya. Nah, terus koneksi database PHP dan MySQL. Jadi setelah membuat database, mengisi ya, membuat database, membuat kolom, membuat tipe datanya, terus mengisi database-nya secara manual, baru kita koneksi database-nya PHP dan MySQL. Nah, untuk membuat CRUD tahap awal kita lakukan adalah membuat file koneksinya dulu, baru kemudian kita menampilkan data dari database. Jadi di materi ini kita belajar sampai penampilan data saja ya, penampilkan data dari database saja dulu. Untuk CRUD database kita belajar di pertemuan selanjutnya ya, dengan PHP dan MySQL tentunya. Pertama, buat folder baru pada folder httdoc. Di sini saya buat folder baru dengan nama akademik ya, foldernya akademik, karena akan kita mencoba membuat CRUD data mahasiswa sebagai contoh tadi ya. Bisa boleh dengan folder lain, terserah kalian ya, kalau foldernya bebas. Yang penting database dan PHP-nya itu harus terkoneksi ya. Setelah membuat folder akademik, buat sebuah file PHP yaitu dengan nama koneksi seperti tadi sama ya. Sintaknya ini sintaknya MySQL connect localhost root academic ya. Terus koneksi database gagal sama ya seperti tadi. Jika salah maka dia akan gagal ya, seperti itu. Setelah membuat koneksi, selanjutnya membuat file PHP yang bertugas untuk menampilkan database dari database dengan MySQL. Jadi setelah mengkoneksikan databasenya, kita buat tampilan data mahasiswanya. Kan tadi tampilannya kalau ketika ini kan tadi
sudah saya isi tuh database-nya ya. Database-nya sudah saya isi. Terus ketika saya koneksikan dengan PHP, apa akan keluar datanya tadi? Halo? Haidar, Makrus? Halo, halo? Kok gak ada suara? Apa akan keluar itu datanya, tampil datanya? Halo? Kayaknya enggak, Pak. Kayaknya enggak. Ya. Soalnya belum Soalnya ada apa? belum ada perintah select bintang. Oh, gitu. Ya. Jadi dia otomatis ya nggak akan keluar karena belum ada perintah untuk menampilkan data itu. Jadi ketika database sudah dikoneksikan ya, kalau belum ada perintah untuk menampilkan, berarti dia nggak akan tampil, datanya akan kosong ya, kosong. Tapi kalau sudah ditampilkan, nanti dibuat perintah tampilan. Nah, perintahnya akan seperti ini ya. Sini menampilkan data dari database kemarin kan. Kalau kemarin kan menampilkan data dari menampilkan program kan kemarin memakai apa? Index.php ya. Misalkan kalkulator kemarin langsung keluar kan ya. Kalkulator programnya ya. Kalau index PHP, kalau dibuat index PHP dia akan keluar otomatis ya, nggak perlu memanggil koneksi PHP atau memanggil namanya, nggak perlu. Jadi otomatis ketika kalian localhost /academic dia akan keluar ya, kalau ada index PHP seperti itu. Nanti akan belajar index PHP, juga akan belajar soal HTTP access nanti belakang aja. Mungkin sudah mengerti paling konsepnya ya, HTTP access, index PHP. Makrus Ali? Belum, Pak. Masa? Belum, Pak. Masih lebih. Di sini ada yang menjadi programmer web. Siapa yang menjadi programmer web? Halo? Ada yang menjadi programmer web di sini? Belum ada, Pak. Belum ada. Iya, belum ada. Kalau yang minat ke web ada? Ada, Pak, banyak. Banyak. Banyak, Pak. Ya, wis. Nanti kalau di skripsi ya, skripsi itu kalian enggak harus membuat aplikasi ya, harus membuat aplikasi. Yang penting kalian membuat metodologinya. Jadi kalian dalami metodologinya. Aplikasi mengikuti, tapi metodologinya nanti yang harus kalian dalami ya nggak apa-apa. Ini untuk pengalaman, untuk pemrograman web di PHP ya. Saya ada sih kemarin kan saya bilang tentang CI ya, juga ada yang saya mainnya di CI juga ya, di Codeigniter. Cuma nanti kita praktek di setelah OTS kita belajar Bootstrap aja, lebih mudah ya. Saya lihat kemarin lebih mudah. Kalau di CI banyak nanti menjadi bingung ya. Kita belajar yang mudah-mudah. Kalau ingin sulit lebih dalam bisa nanti saya kopikan ya. Saya lanjut. Di sini dia dibuat sebuah file PHP baru dengan index.php dalam folder akademik. Nah, untuk menampilkan database ya, data mahasiswanya tadi. Nah, di sini ini untuk CSS-nya, tampilan CSS-nya. Kemarin saya lihat banyak yang CSS-nya diganti lebih bagus untuk kalkulator,
ya. Banyak tugas-tugas yang dimodifikasi. Saya senang sekali ya. Terima kasih ya. Kalian berarti antusias banget pada tugas-tugas ini ya. Meskipun banyak tugas tapi menyempatkan untuk berkreasi. Terima kasih ya. Nah, di sini nanti akan menyambungkan tambah .php ya, tambah mahasiswa. Di sini akan buat lagi nanti. Ini untuk pertemuan selanjutnya ya, tambah .php ini. Jadi ini judul udah maklum ya. Terus ada menu ya, kelasnya menu, terus tambah .php ini nanti untuk tambahnya. Terus ini nomor nama untuk tampilannya ya. Tampilannya nomor nama, alamat, opsi ya. Setelah itu include koneksi.php. Ini yang terpenting ya. MySQL query select from mahasiswa ya. Tadi yang dibilang select tadi ya. Terus dia menampilkan koneksi pada form mahasiswa ya. Terus setelah itu di sini dia memanggil ya, di dalam koneksi tadi kan sudah terpanggil database-nya tuh ya, localhost ya, terus apa nama username-nya localhost, root tadi ya, passwordnya, dan nama database-nya. Jadi nggak perlu dipanggil database-nya. Nah di sini koneksi select form mahasiswa, buat form mahasiswanya. Terus ini di dalam menyambung pada database-nya di kolomnya tadi isinya kan nama, NIM, dan alamat. Ini nomor, ini buat otomatis ya, nomor untuk buat otomatis ya. Kenapa kok primary key-nya nggak saya tampilkan? Karena biar saya buat, misalkan primary key-nya saya buat nomor ya, nggak perlu, biar nanti otomatis dia tampilannya otomatis keluar 1, 2, 3 sama seperti itu. Nanti ini menampilkan edit PHP dan hapus ya. Jadi menampilkan menu edit dan hapus. Nah, untuk menyambungkan edit.php ini di pertemuan selanjutnya, hapus.php ini pertemuan hari. Yang penting kita menampilkan dulu datanya. Nah, setelah ini dibuat, maka akan keluar seperti ini ya. Nah, localhost root database akan keluar tambah mahasiswa Muhammad Zainal Abidin ya, ini nomor 1. Terus NIM Jalan Merdeka nomor 20 Pasuruan misalkan. Nah ini akan keluar edit dan hapus. Nah yang biru-biru ini memerlukan apa? Perintah ya, memerlukan perintah untuk apa? Menjalankan ya, menjalankan eksekusi dari menu ini ya. Dari sini nyambung semua? Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya. Perbedaannya include sama require itu apa, Pak? Kan fungsinya sama-sama mengambil file itu, Pak. Kalau require ya. Kalau include ya, dia mengincludekan semua koneksinya ya, mengincludekan semua dari koneksinya. Kalau require bisa semuanya, tetapi bisa dibuat beberapa saja dari database-nya misalkan itu. Seperti itu. Mungkin ada jawaban lain? Yang lain ada pertanyaan? Halo? Misalkan
Yang lain mungkin nggak ada. Kalau nggak ada, saya tunjukkan projectnya ya. Iya Pak. Localhost root database. Nah, keluar akan seperti ini. Ketika saya klik tambah, dia masih kosong ya. Edit masih kosong, hapus masih kosong ya. Nah, untuk struktur foldernya ya, saya lihatkan struktur foldernya. Ya, struktur foldernya seperti ini, index.php, terus ini koneksi, dan ini CSS nya bisa saya tambah sendiri ya, CSS nya terserah. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa ya, nggak berpengaruh, cuman untuk mempercantik saja CSS ya. Nah, jadi di sini ada indeks dan koneksi ya. Terus di dalam untuk di database-nya ya, saya lihatkan ya, localhost php myadmin ini ya memanggilnya, localhost php myadmin. Nah, dia ini kan username-nya root, password-nya saya buat kosong ya. Terus ya, nah di sini namanya akademik. Untuk membuat database baru, klik new ya. Ini buat database baru. Terus saya lihatkan akademik ya, ini yang sudah jadi. Nah, ini ada tabel mahasiswa ya. Nah, dalam mahasiswa ini ada ini. Kalau saya mau tambahkan lagi insert bisa ya, manual tapi. Nah, kalau manual buat apa ya? Nah, di program kan harus nanti harus plugin ya, langsung jalan semuanya di dalam aplikasi itu ya. Saya juga ditambahkan di sini manual tapi ya. Nah, untuk tugasnya ya, projectnya ini praktikum, buatlah sebuah database dengan bernama akademik pada MySQL. Buatlah tabel dengan nama mahasiswa, bersihkan kolom sama seperti tadi ya. Terus input data kalian masing-masing pada MySQL pada menu. Terus tampilkan database pada browser. Nanti ini untuk project pertama ya, nggak usah dikirim projectnya di foto saja, setelah itu dikirim di Google Classroom ya, untuk sebagai absensi di praktikum ya, atau sebagai penilaian tugas juga di praktikum ya. Untuk project akhirnya nanti ada targetnya, harus ada bisa upload, update, dan delete di pertemuan selanjutnya. Yang penting kalian kerjakan ini dulu, nggak tahu besok kapan terserah kalian ya. Yang penting kalian foto di di Google Classroom ya, di pertemuan kelima ya.
Kalau nanti ada pertanyaan bisa japri ke saya, enggak apa ya. Bisa pada saat mengerjakan project bisa konsultasi dengan saya, boleh. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi? Jadi nggak usah buat video dulu ya, nggak usah buat video sekarang ya, biar nggak suntuk ya. Buat apa? Foto saja saya ya, foto saja. Nah, tampilkan nama kalian sendiri, datanya nama kalian sendiri ya di browsernya ya. Ada pertanyaan atau ada yang bisa didiskusikan? Atau udah tidur semua ini? Masih bangun, Pak. Masih bangun. Masih on kok, Pak. Iya. Nyambung ya materinya tadi, nyambung.